Oke, halo semuanya. Setelah kemarin gue bikin video tentang QK65, terus ada Zoo 65 juga. Di video kali ini gue bakalan bahas si Zoom 65. Lebih tepatnya ini adalah Zoom 65 Essential Edition. Jadi tadinya si Zoom 65 ini dijual sebagai full kit ya, alias udah siap dipakai gitu loh. Jadi udah ada switchnya, udah ada keycapsnya, dan kondisinya udah terakit semua. Namanya itu adalah Zoom 65 Olivia Edition. Dia tuh switchnya dapetnya JWK, terus untuk keycapsnya ya keycaps temanya Olivia gitu, colorway-nya. Dan keycapsnya itu dia PBT double shot. Terus tiba-tiba muncul nih si Essential Edition yang dijual sebagai barebone kit. Gue ini ikut grup buy-nya lewat Keepsmart dari bulan April kemarin, terus baru nyampe sekitaran awal September kemarin ya. Mungkin udah banyak yang lebih duluan pegang si Zoom 65 Essential Edition ini karena mungkin mereka pas ikut grup buy itu shippingnya pakai pesawat ya, sedangkan gue ini shippingnya pakai getek cuy, jadi lama. Maklum kan naik getek harus didayung-dayung. Enggak, bercanda, masa ya beneran serius naik getek begitu? Enggak, naik perahu, naik kapal kargo gitu lah pokoknya. Jadi lebih lama daripada yang naik pesawat, makanya ini baru nyampe sekitaran awal September kemarin. So, langsung aja kita mulai videonya untuk membahas lebih lanjut tentang si Zoom 65 Essential Edition ini. Let's go! Oke, jadi si Zoom ini adalah custom keyboard entry level dengan layout 65% dari Meletrix. Untuk yang Essential Edition ini dia support wireless via Bluetooth. Nah, untuk harganya sendiri dia start di 2.350.000 sampai 2,6 juta. Bedanya ada di weight dan knobnya. Yang mahal itu dia pakai PVD stainless steel weight dan juga knob. Tentu saja itu harga kit basicnya aja ya, tapi mereka tuh punya ekstra macam-macam kayak plate, PCB, internal weight dan lain-lainnya. By the way, ini harga group buy ya, dan belum termasuk ongkir lokal. Kalau aftermarket biasanya bakalan lebih mahal sih. Nah, di sini Zoom datang dalam box yang biasa aja. Di dalamnya ada box terpisah yang isinya adalah external weight-nya. Di sini gue pilih rose gold aluminium weight, bukan yang PVD stainless steel karena ya biar murah pak, apalagi alasannya. Terus di dalam box gede tadi ada buku sakti yang cukup lengkap banget dan bener-bener buku ini. Dan tentu saja ada juga carrying case yang bagus banget. Kayaknya ini untuk ukuran custom keyboard entry level yang pernah gue coba, ini paling bagus sih carrying case-nya. Di dalamnya ada macam-macam sekali. Pertama di sini ada satu pack foam-foaman, isinya ada PE foam atau PE sheet, terus ada poron platform, poron cast foam, poron gasket strip. Case foam untuk nutupin internal weight dan case foam untuk menutupi slot baterainya kalau nggak mau pasang baterai. Kemudian di sini juga ada coiled cable hitam yang udah braided tapi tanpa aviator. Terus ada premium WC switch puller juga, ini bagus sih. Terus ada satu buah knob yang color match dengan si weightnya tadi. Ada baterai 2300 mAh juga karena dia bisa bluetooth kan. Terus ada PC plate dan ada PCB-nya. Nah, PCB-nya ini dia 1,2 mm hot swap tanpa daughter board, ada flex cut, nggak ada RGB sama sekali, dan tentu saja ada rotary encoder di ujung kanannya. PCB-nya ini juga meski hot swap tapi dia support multi layout, mantap. Lanjut lagi ke kelengkapannya, di sini ada stabilizer set, baut-baut, rubber fit, stand off, dan lain-lainnya. Terakhir tentu saja ada case-nya yang first impression-nya ini ringan banget sih. Sama tofu aja kayaknya lebih berat, tofu dikit deh. Dan ini warnanya lilac, cakep banget sih ini warnanya. So, mari kita rakit. Untuk stepnya di sini gue bakalan pakai step bawaannya yang gua holy mode pakai tab bawaannya yang pre-cut. Agak repot sih memang masangnya, tapi gue penasaran aja pengen coba. Dan tentu saja ini untuk housingnya gue pakai Kretox 205G0 serta Kelowna BDZ pada bagian wire-nya. Sebelum pasang step, gue perlu pasang step pad dulu di atas PCB-nya. Ini katanya sih WC step 1,2 mm ya, tapi masih ada gap dengan PCB-nya. Jadi kalau nggak pasang pad tuh bakalan agak goyang. Terus di sini gue juga perlu pasang PE foam di atas PCB-nya sebelum pasang step. Kemudian untuk switchnya gue bakalan pakai halo-halo yang udah gue loop menggunakan Kretox 205G0. Tentu saja dia adalah switch linear buatan JWK dengan 63,5 gram bottoming out, topnya PC, bottomnya nylon, dan dia ini pakai mold yang sama dengan Alpaca, Dogecoin, Soho, dan juga lain-lainnya. Biasa JWK things, recolor terus kerjaannya. Lanjut, di sini gue perlu pasang poron platformnya di atas PCB-nya dulu, lalu pasang beberapa switch ke plate, fitting sampai posisinya benar, dan pasang semua switchnya.
By the way, ada yang unik di sini karena dia tuh hot swap tapi multi layout. Jadi ini untuk enter dia tuh switchnya ngadep ke kanan, terus backslashnya dia tuh ngadep ke kiri alias west facing dan juga east facing. Apa itu north facing dan south facing? Dan juga ini caps locknya dia bisa step caps lock yang posisinya itu south facing atau normal caps lock yang posisinya jadi north facing. Lanjut lagi, kita tinggal urusin case-nya. Di sini pertama kita perlu pasang 4 buah rubber fit-nya dulu yang gede-gede. Terus kita perlu pasang external weight-nya dari bagian luar, kemudian dibaut dari bagian dalam. Next, tinggal buka aja case-nya yang dibaut dari bagian dalam, pisahkan top dan bottom case, lalu pasang poron gasket strip di top dan juga bottom case-nya yang banyak banget. Berikutnya di sini gue pasang PCB foam dan nggak akan pakai foam untuk nutupin internal weight-nya. Terus tinggal colok aja konektor baterai dan simpan PCB setnya ke bottom case sampai posisinya pas. Di sini kita tinggal tutup aja pakai si top case-nya, tapi ini ternyata nyangkut ke switch. Jadi di beberapa spot tuh harus lepas switch dulu. Setelah top dan bottom case-nya nyatu, bisa pasang switch kembali terus dibaut deh. Terakhir untuk keycapsnya gue pakai GMK Serenity yang kemarin dipakai di Link 65. Tunggu dulu, sebelum masuk ke typing test, typing feel dan juga suara, gue mau bahas desain dan lain-lainnya dulu. So, Zoom 65 ini menurut gue desainnya biasa aja. Maksudnya nggak kelihatan wah yang gimana-gimana ya. Gue rasa karena bentuknya dia tuh kurang kaku. Banyak chamfer yang cukup curvy di sini dan to be honest dari segi desain gue jauh lebih suka QK dan juga Zoo. Tapi gue beli Zoom ini gara-gara naksir sama warnanya sih. Yang mana warna lilac kayak gini nih nggak ada di Zoo dan juga QK. Selain itu gue emang kurang suka keyboard dengan knob. Ya, knob itu emang enak buat atur volume karena praktis. Apalagi gue yang hampir setiap kerja sambil dengerin musik. Tapi gue nggak merasa repot juga kok untuk adjust volume lewat taskbar. Meskipun begitu, knobnya bagus kok, punya feel yang asik pas diputer. Dan yang paling penting adalah tidak wobble, jadi berasa kokoh dan premium. Terus untuk case depannya ini dia punya tinggi di 20 mm dengan tapping angle di 6,5 derajat. Buat gua nggak ada masalah sih, masih berasa nyaman-nyaman aja pas dipakai ketik lama. Untuk beratnya sendiri setelah dibuild kayak gini adalah sekitar 1,2 kg. Cukup ringan, bukan cukup lagi, itu termasuk ringan sih. Tapi by the way ini tanpa internal brass weight dan juga external weightnya itu aluminium, bukan yang stainless steel. Jujur gue agak bingung kenapa benda ini disebut dengan weight, padahal ini materialnya aluminium sama dengan si case-nya. Sedangkan untuk material berat kayak misalkan brass ataupun stainless steel itu wajar kan disebut weight karena itu memang lebih berat daripada material case-nya yaitu aluminium. Untuk urusan build quality hasil CNC-nya aman, gap antara top dan bottom case-nya juga rapih, dan bagian coating atau finishingnya ini dia bukan anodize, gue nggak tahu deh ini apaan. Pokoknya dia tuh bertekstur banget kayak dicat ya, mirip-mirip sama novel code-nya Novel Keys. Bagusnya dia ini nggak fingerprint magnet, tapi untuk urusan durability gue masih belum tahu sih apakah bakalan gampang bocel-bocel atau tidak. Di sini catnya overall cukup rapih meski di beberapa spot internal tuh masih ada yang kurang rata, tapi ini nggak kelihatan kok, jadi nggak masalah deh. Oke, so sekarang saatnya untuk typing test. Udah ketebak lah ya suaranya foam board. Nah, ngomongin soal typing feel, ini enak sih. Struktur gasket mountnya dengan config kayak gini berasa soft. Tapi ini agak unik ya, softnya dia tuh ngandalin flex cut PCB dan juga PC plate-nya yang lentur banget. Karena kalau kita lihat di bagian port USB-nya, dia tuh lubangnya mepet banget alias nggak ada banyak ruang buat PCB setnya bisa naik turun.
Beda sama QK yang sama-sama nggak pakai Dr. Board tapi dikasih cutout cukup luas di bagian port USB-nya. Tapi hasilnya dengan config di bawah PCB hanya pakai PCB foam, ini lebih empuk dari QK yang pakai silicone pad aja tanpa PCB foam. Juga karena dia banyak ngandalin flex cut, pas bottom out itu dia berasa narik row di atas dan bawahnya untuk ikut turun tapi miring ke arah row yang dipencet. Jadi nggak benar-benar pure naik turun vertikal rata kayak misalkan Q1 yang pakai ALU ataupun FR4 plate. Tadinya gue kira zoom ini typing feel-nya meh, tapi ternyata oke juga sih dengan config kayak gini. Selain itu dari segi suara ya memang tipikal foam board banget karena toh gua ngerakitnya juga ini ya pakai CPU sheet tadi terus pakai poron platform dan juga poron PCB foam yang mana itu ya setupnya setup foam board banget. Makanya suaranya nggak aneh juga kalau dia tuh kedengaran ya kayak foam board pada umumnya. Dan itu nggak jelek juga sih karena gue cukup suka sama foam board. Bagusnya di sini sejauh pengamatan gua nggak mendengarkan adanya suara pingy ataupun hollow sama sekali meskipun untuk di bagian bawah PCB-nya gue cuman pakai satu doang yaitu poron PCB foam doang. Soalnya dia kan ada slot buat internal brush weight tuh. Nah di situ tuh dia dapat poron foam juga sebenarnya buat nutupin area itu. Cuman di sini gua nggak pasang itu dan ternyata suaranya udah aman. Terus untuk softwarenya dia ini support VIA, cuma dia itu nggak auto detect. Jadi kita harus manual load si file JSON-nya. Atau kalau tetap nggak bisa juga kita harus flash ulang firmware-nya. Abis itu baru load si JSON filenya. Sedangkan untuk mode Bluetooth-nya kita tinggal hold 3 detik aja di Fn plus Z atau X. Terus tinggal pairing aja kayak biasanya. Ini gue udah tes dan konektivitas Bluetooth-nya sebenarnya oke sih. Cuma kalau buat main game yang agak rumit, agak banyak mencet kayak Dota misalkan ya gue saranin pakai kabel aja sih. Kecuali Red King ya karena cuma nyetun keluarin tengkorak sama BKB udah nggak banyak pencetan. Ya pokoknya kalau main game mendingan pakai kabel aja deh. Tapi kalau buat ngetik santai ya ini masih bisa diandalin kok. So overall untuk harga 2,35 juta gua rasa ini oke banget sih. Dia punya typing feel yang asik, suaranya juga asik. Emang suaranya suara foam board banget, tapi gue emang suka foam board kok. Mungkin value tinggi dari board ini adalah soal fitur dan kelengkapannya sih. PCB-nya dia hot swap multi layout dan bisa Bluetooth juga. Terus dari kelengkapan juga lengkap, dapat carrying case yang bagus, dapat step bagus juga. Yang mana semua itu bisa kita dapatkan dengan harga group buy lebih murah daripada QK dan juga Zoo. Tapi emang jatuhnya ada plus minus sih, kayak feel solidnya Zoom ini masih di bawahnya Zoo dan juga QK. Yap, ini adalah bagian akhir dari video kali ini. Dan gue mau ingetin bahwa harga yang tadi gue sebutin di 2,35 juta sampai 2,6 juta adalah harga barebone ya, bukan full kit kayak gini. Enak banget pak kalau full kit kayak gini udah dapat GMK keycap sama dapat halo switch juga. Jadi itu barebone kitnya doang cuy. Kalian perlu beli switch secara terpisah terus beli keycap secara terpisah dan nanti total price-nya ya tergantung kalian pilih switchnya apaan, keycapsnya apaan. Jadi bisa variatif sekali. Dan by the way denger si Keep Smart nanti bakalan buka juga Zoom 65 Essential Edition yang round 2 ya. Jadi bakal open GB lagi gitu. Jadi silahkan join aja Discord-nya. Mungkin nanti linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah juga ya. Barangkali kalian minat ya bisa ikut nanti grupnya di round 2. Tapi kayaknya masih interest check sih. Masih ngecek ombak dulu gitu loh. Belum pasti bakalan buka R2-nya atau enggak. Atau ya kalian bisa cari aftermarket juga karena Zoom 65EE ini kayaknya populasinya cukup banyak deh di Indonesia. So ya, segitu aja videonya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.